Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih, kemarin ada yang nanya laptop yang lumayan. Kebetulan aku lagi butuh laptop, jadi sekalian aku beli. Dari beberapa informasi dari teman-teman, merek Sony Vaio ini seri E ya, seri E. Ini termasuk kuat pada masanya ya. Kuat dari segi penjualan, dari segi ketahanan dan lain-lain. Ini juga udah lumayan besar untuk prosesornya. Ini saya baru beli, jujur aja nih, beli bekas ya. Beli bekas. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan aman. Kalau kita gini, kalau persyaratan tadi dari beberapa kali aku beli laptop bekas, yang penting saran saya pertama adalah cari aman adalah cek pasarannya dulu. Kalau misalnya ini pasarannya 3,3, berarti kita paling tidak jauh dari itu. Entah itu lebih mahal atau syukur bisa lebih murah untuk cari barang bekas ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat basic atau history jualannya dia, atau apakah dia pribadi, apakah dia dari penjualan. Berhati-hatilah untuk yang yang beli dari penjualan ya. Dari penjualan katanya bagus, tapi mereka tidak 100% pernah pakai laptop itu. Jadi bagus itu hanya dari spek dan kondisi terakhir aja, tapi secara pemakaian harian dia nggak ngerti. Nah itu yang harus hati-hati. Ini ada laptopnya. Terus kemudian lihat dusbooknya dulu. Biasanya kalau saya sendiri ya, kalau laptop masih ada kardusnya, masih ada plastiknya, berarti orang itu tuh biasanya suka ngerawat gitu. Itu nggak semua seperti itu, tapi bisa dijadiin patokan deh kayak kita aja. Ada banyak HP, ada orang yang suka ngerawat, biasanya dus itu disimpan rapi. Tapi ada juga kayak saya sendiri, saya nggak ngerti dus sudah di mana. Yang penting HP aman, awet gitu aja udah. Gitu. Ini untuk laptopnya. Ini untuk baterainya. Sorry saya nggak bawa alat yang buat ini, jadi harus megangnya ya, harus megangnya. Nah. Oke. Kalau di sini karena ini pemakaian pribadi, saya sebenarnya lebih cocok buat teman-teman yang membutuhkan barang bekas. Kalau bisa lebih baik yang di pribadi aja kali ya. Tapi ditanya dulu dijual karena apa. Terkadang ada karena rusak, ada karena dia udah dapet yang baru, yang speknya lebih di atasnya dan lain-lain. Kalau ini memang via online juga. Saat tanya belak-belakan, komunikatif, orangnya komunikatif juga. Dia juga milik pribadi juga. Dia jual juga karena sudah dapat laptop dari kantornya. Informasinya seperti itu. Jadi ini lebih, ya menurut saya lebih recommended. Karena saya beberapa kali ya, 2 kali saya beli online atau saya beli di Bakul offline. Saya beli di Bakul, ternyata katanya bagus, garansi 1 bulan, 1 minggu jebol. Diperbaiki, tak bawa lagi, 3 hari trouble sampai 3 kali. Nah ini yang untung aja dari penjualnya, dia tanggung jawab. Cuman bukan hanya tanggung jawab yang kita cari kan kita habis waktu buat nunggunya gitu loh. Nah, jadi kalau memang namanya elektronik harus hati-hati ya. Anggap aja iseng-iseng berhadiah, tapi kita harus teliti supaya kita memang bener dapat hadiah gitu loh. Iseng-iseng berhadiah tapi piye carane dapat hadiah. Bahkan nih loh, yang ini aja masih ada, berarti memang orangnya itu mungkin memang bener-bener ini ya, merawat banget ya. Ini masih ada. Jadi kabel ininya ada 3 macam. Masih bener-bener kayak barang baru ya. Gitu. Kalau mereka yang nggak ngerawat mungkin ini udah pada hilang semua kali. Ada juga barang-barang laptop bekas juga banyak yang nggak ada dusnya kan.
Oke, kita taruh sini biar rapi ya, biar rapi sekalian. Kebetulan ini juga lagi di kantor, bukan rumah sendiri, jadi harus rapi. Oke, simpan. Wah, ini ketinggalan nih, biar rapi sekalian. Oke, dibersihin. Ini laptopnya diambil. Sebentar ya. Depan. Jadi ini ya, ini laptopnya. Laptop bekas, tapi meskipun bekas harusnya berkualitas ya. Jangan asal bekas saja. Karena namanya elektronik, yang penting bisa buat kerja bagus, kerja mantap, kerja maksimal. Nggak ganggu, istilahnya karena bekas terus nyusahin kita, enggak. Harusnya yang benar-benar ini ya, benar-benar sehat. Yang kita cari juga gitu. Kalau tak lihat penjualnya juga recommended nih, karena memang dari komunikasinya dia komunikatif banget. Oke, buat teman-teman untuk berbagi pengalaman sih, karena beberapa kali beli barang ini ya, beli laptop bekas. Karena memang saya ini orangnya agak ini ya, agak boros kalau sama elektronik. Jadi daripada beli baru jatuh dinas luar, jatuh ke banting, itu udah pernah seperti itu. Jadi saya lebih ke barang bekas. Jadi kalau rusak nggak terlalu sakit hati, karena memang harganya luar biasa, lumayan ya. Paling nggak kalau spek ini speknya lumayan. Jadi spek ini kayaknya nggak cukup. Kalau kita beli nggak cukup dengan harga 5 juta, nggak dapat speknya. Oke, kita buka ya. Nah, ini dulu, kondisi mulus. Kalau teman-teman online ya beli laptop bekas, yang penting lihat ininya dulu, garansinya dan lain-lain. Minta di videoin aja sih kalau bisa, kalau beli bekas ya. Terus kemudian jamin, dia berani jamin bagus atau garansi atau enggak. Kalau pribadi biasanya kan dia nggak buka garansi, cukup kasih kepercayaan aja, minta waktu 3 hari. Nanti kalau dipakai 3 hari lancar, aman, berarti insya Allah positif gitu ya. Oke. Nah, katanya nih kemarin lihat di Google, di YouTube ya, di YouTube punya siapa sih, lupa aku. Katanya kalau laptop bagus atau laptop mahal, kalau dibuka dari atas bawahnya nggak ngikut, katanya begitu ya. Coba kita lihat kalau ini gimana. Kita berdekat dulu deh, nggak usah kelihatan muka deh. Ini ya, katanya ini kalau laptop bagus atau laptop mahal ya, jadi kalau dibuka gini bawahnya nggak naik. Nah, ini naik gak nih? Ini nggak naik ya. Jangan pakai jari, gini aja. Dia nggak naik. Katanya begitu. Tapi memang Sony memang dari dulu kualitas ya, meskipun memang harganya agak mahal. Baik itu kamera, laptop, HP, dari dulu kan memang seperti itu. Oke, buka tutupnya aman, bawahnya nggak ngikut. Kata orangnya sih laptop mahal gitu. Iya, laptop berkualitas sih katanya gitu. Oke, speknya. Oke, nanti kamera belakang lagi ya. Oke, ini. Kalau ini apa nih? Ini bersih, bagus. Core i5, Windows 7 Ori. Ini informasinya Ori dari pemiliknya, masih bawaan. Terus informasi Sony itu dia nggak pakai CD ya, nggak pakai di drive, tapi dia langsung di dalamnya. Tadi aku udah tanya-tanya juga. Ini prosesor 2.40 GHz, turbo boost up 2.93 GHz, Windows 7 home frame 64 bit, harddisknya 500 GB, memori 4 GB. Dengan harga yang seri E ini kisaran harga 2 juta ya, 2 juta sampai 3 juta, tergantung
yang berapa, RAM berapa ya. Nah, ini nyalain dulu. Asik juga sih tombolnya daripada laptopku yang sebelumnya. Kayaknya asik ini, masih rapi kondisinya, kayaknya masih cukup terawat juga. Nah, terus ini biasanya kalau barang bekas ya, kalau barang bekas ini itu ada bekas bulatnya ya, bekas-bekas habis kena tangan itu, habis kena tangan. Oke, atau mungkin dia nggak pernah pakai ini tapi pakai mouse juga bisa, akhirnya jadi barang kelihatannya rapi. Untuk LCD juga bagus, nat-natnya juga bagus, nat-natnya bagus. Sony. Oke, mantap ya, mudah-mudahan awet aja. Ini kali ini kita ke Sony E series. Nah, besok next ke Dell ya, Dell Vostro. Nah, gitu. Aku lagi pesen Dell Vostro tapi masih belum datang. Nanti kita lihat speknya Dell Vostro dengan harga yang hampir sama dengan ini. Harganya, tapi itu udah SSD ya, udah dikasih SSD harddisk 500 GB. Kalau ini belum SSD, masih harddisk 500 GB, tapi karena dia Core i5 insya Allah dia mampu lah. Ini dicoba tanpa baterai dulu ya, tanpa baterai. Katanya baterai masih kuat 2 jam. Tapi kalau inget ya teman-teman, kalau beli barang bekas, selain kita percaya, kita juga harus pasrah. Pasrahnya apa? Ketika kita percaya dengan orang, belum tentu bagi mereka mungkin laptop ini baik, tapi menurut kita mungkin ada kekurangan, atau pas lagi nggak kebener lah kita, katanya menurut dia baik, ternyata dipakai kita trouble. Bismillahirrahmanirrahim min dzalik ya, jangan sampai. Makanya kalau elektronik sebenarnya yang paling recommended adalah beli baru. Tetapi kalau pengen cari irit ya memang harus yang murah-murah aja gitu loh. Jadi gitu ceritanya. Oke, ini masih muter nih. Tak diemin dulu, nggak usah tak otak-atik. Nah, udah mati. Tak refresh dulu. Refresh dulu. Coba nih, kayaknya dalamnya udah udah diisi. Coba internet aksesnya. Kalau dilihat dari kualitas dengan harga segitu, kita udah dapat Core i5, kayaknya udah cukup lah. Ini ya, Core i5. Apalagi dengan kualitas Sony, kualitasnya Sony insya Allah nggak ini sih. Oke, buka menu dulu, kita coba suaranya kayak apa sih, ada sampelnya nggak ya? Harusnya sih ada sampelnya, sampel musik. Nah, bisa nggak coba? Ini musik bawaannya si laptop nih. Oke, kita acak-acak dulu kayak apa sih kualitasnya. Apakah pakai internet aja dulu kali? Wah, kencang juga nih.
pakai YouTube, coba dulu suaranya kayak apa. Karena laptop sekarang yang penting harus ada YouTube dulu ya. Harus ada YouTube dulu baru yang lain-lain nomor sekian. Yang penting musik dulu, asik dulu kan gitu kan. Oke. Yang bass, tes bass ya, bass booster song, biar kelihatan kayak apa sih. Dari sebagian ini kayaknya lebih kenceng ini daripada merek kedua merek ini ya. Ada aku punya dua laptop, yang satu sama-sama bermerek, kayaknya suaranya besar ini deh, sama-sama tak full dan dia nggak pecah. Bentar. Ini suaranya. Bassnya biasa aja, tapi suaranya keras. Coba nah coba. Loh, nah coba deh. Kok ini sih? Yang di Jogja siapa sih namanya? Sebentar. Nah ini aja. Coba kalau slow kayak gimana? Kalau bass kurang ya. Kalau untuk tingkat kecerahan bagus. Keren, lumayan keren. Ini suaranya nih bagus. Ini ada kemerceknya dikit, ada kresek-kreseknya dikit nih. Boleh, lumayan kenceng. Suaranya kenceng. Aku wis ra betah, wis kebacut ketun, kulon derek langku, tresno wis rampung. Asik. Boleh. Cukup recommended untuk merek ini ya. Sambil dengerin dulu. Si uwes ya uwes, sing ilang ben ilang, cukup kowe kelaran-laran. Asik. Aku nyerah, sing bubrah ben bubrah, kowe bakal ngerti larane nalika ditinggal pas cerone. Oke, sip. Bagus, lumayan. Oke. Jadi sementara cukup ini dulu karena kayaknya udah cukup deh. Udah asik. Jadi buat temen-temen itu tadi beberapa saran kalau mau beli bekas ya. Beli bekas
eh, sarannya sih minimal kalau kita punya laptop ya yang Core i3 lah paling rendah ya. Jangan di bawah Core i3 karena sekarang YouTube aja dia udah berat. Kalau RAM minimal 4 lah gitu. RAM sekarang juga murah kan. Kalau hard disk bebas monggo, kalau ada budget dikasih yang SSD aja biar lebih enteng gitu. Tapi kalau dengan spek seperti ini kayaknya udah cukup-cukup lah. Seandainya nanti mau dikembangkan yang penting kalau saya yang penting udah Core i5 aja. Kalau bisa kalau teman-teman mau nyari laptop baik itu bekas maupun baru minimal Core i3 lah. Syukur bisa Core i5 ya, Core i5. Kalau lain-lain gampang lah nanti. Kalau RAM kan bisa dinaikin gitu kan. Hard disk juga kalau enteng cari yang SSD. Kalau SSD-nya mahal ya SSD yang 250 atau 12 berapa? 128 nanti ditambah hard disk. Biasanya kayak gitu sih. Nanti kalau teman-teman mau cari laptop ya rekomendasinya tadi itu saran kalau beli bekas daripada beli. Kalau kemarin ada yang tanya lebih baik beli baru dengan harga 3 juta kan ada tuh yang Cina-Cina atau oke lah 36 wes 36 ada Axio dia udah bagus juga tapi kan prosesornya masih nggak terlalu bagus ya istilahnya masih rendah. Kalau Axio yang bagus paling nggak kan sekitar 4 setengah. Nah ini Axio ini 3,6 juta udah dapat laptop baru atau dengan merek lain ya atau merek Axio yang lebih tinggi pun nggak masalah atau yang sudah Core i7 atau i5 aja Core i5 yang harga 3,6 atau Core i7 juga udah dapet 3,6 bekas. Mending mana sih gitu loh. Menurut teman-teman aja coba mungkin ada yang kasih saran lebih baik 3,6 dapat yang Intel Celeron ya atau lebih baik yang Core i7 tapi bekas ya Intel Celeron baru atau Core i7 bekas. Coba komen deh aku pengen tahu. Kalau saranku ya aku tetap bekas ya tapi gimana sih menurut teman-teman lebih baik baru yang dengan spek seperti itu karena kita garis bawahi budget minim ya budget minim karena kalau budget tinggi pasti diambil baru dan spek tertinggi kan gitu yang harga 20 juta atau 28 juta punya Acer dan lain-lain. Masih banyak yang lain yang bagus dan istimewa. Semua merek kita anggap bagus gitu aja tergantung tipenya dan lain-lain karena saya juga nggak di endorse siapapun. Saya tidak membaikkan Sony, Acer, Toshiba dan lain-lain. Di depan saya ini ada Sony, mungkin next ada Dell. Nanti apa yang ada di depan saya ayo kita kupas bareng. Buat teman-teman yang mau komen, coba komen deh mendingan 3,6 dapat baru dengan spek rendah atau beli bekas dengan spek tinggi. Oke, thank you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Yang nggak kalah penting, jangan lupa ini ya untuk lubang-lubang flash disknya dari mulai CD. Kalau CD sekarang juga nggak terlalu penting, jadi ketika nanti ini mau pakai SSD, nanti harddisknya dilepas, dipasangin SSD, terus yang harddisk 500 ini dipasang untuk ini, dipasang lagi untuk penggantinya, untuk penambahan ya, untuk tambahannya. Jadi ini nanti kaset untuk drive ini dilepas, diganti harddisk. Itu kalau saya masang gitu di tempatnya sekitar 70.000 ya sama alatnya. Terus kemudian dicoba satu persatu. Oke, aktif. Oke, aktif. Gini ya, dicoba satu-satu aja dulu. Aktif semua. Terus kemudian untuk cas yang paling utama ya, untuk casnya
Untuk casnya jangan lupa dicek, tapi jangan lupa juga dicolok. Nah, dari tadi saya kaget, kira nggak bisa, ternyata belum dicolok. Pastikan untuk chargernya ini masih bawaan, masih asli. Meskipun nanti ketika teman-teman dapat adaptornya nggak ori pun juga sebenarnya nggak masalah, yang penting dari orangnya jamin normal ya. Ini untuk baterai, apa untuk cas. Nah, casnya masuk. Nah, casnya masuk, internet juga masuk. Oke, berarti aman, musik-musik juga masuk. Untuk kamera ini memang saya belum bisa nyoba. Insya Allah kalau orangnya biasa dipakai zoom, jadi kameranya dijamin hidup ya, dijamin hidup. Terus ini nanti langsung ke VGA ya, sorry kok VGA, apa HDMI nya bisa. Ini pakai HDMI bisa. Oh, ini ada micro SD nya, wah mantap nih. Ini apa nih? Oh iya, wah ini mantap nih. Nah, ini untuk kartu MMC ya dulu ya, MMC, tapi jarang dipakai juga sih, untuk pelengkap aja. Kalau sekarang kan lebih pakai HP, pakai ini ya, pakai kabel data. Ini yang penting karena untuk ya buat orang kantor ini penting HDMI sama yang langsung. Oke, itu aja tambahan. Terus ya itu dulu. Nah, ini lanjutan yang tadi, pengecekan untuk ini ya, kabel untuk monitor depan sama HDMI. Ini langsung colok sini aja. Sini. Oke. Kayaknya agak kendor. Atau misalnya pakai ini ya. Coba pakai ini ya. Ini pakai HDMI ya. Sumber masih tidak ditemukan. Oke, nyambung ya. Ini nyambung ya. Nah, berarti normal. Terus kemudian coba pakai ini ya. Jangan pakai HDMI. Ini dilepas aja. Nah, dia langsung nyambung bawah. Nah, dia tulisannya mencari.
Kayaknya loadingnya ini agak lama. Agak lama. Nah, oke. Udah ditemukan. Nah, masih loading. Ya baru bisa. Control center ya. Oke. Ini yang langsung dari proyektor langsung masuk sini. Ini yang pakai HDMI ya. Nah, ini pakai HDMI. Ya, pengecekan selesai. Oke, jadi secara 80% sudah ketahuan bahwa ini normal. Yang 20% apa? Yang 20% adalah pemakaian. Karena ketika kita beli ini kan kita nggak ngerti secara 100% ini memang normal atau enggak. Nah, bagaimana caranya lihat? Kalau dari beberapa uji coba kan memang bagus. Nah, kemudian tinggal kedepannya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, sambil jalan mudah-mudahan lancar, segitu aja. Kalau beli elektronik bekas memang harus hati-hati, gitu aja. Jangan lupa juga dicek bawahnya nih. Biasanya kalau udah dipakai YouTube, internet kira-kira setengah jam sini panas. Nah, ini alhamdulillah anget, nggak panas, jadi masih aman. Terkadang kalau udah kepanasan biasanya dia langsung mati dalam waktu 1 atau 2 jam tuh mati. Itu bahaya. Jadi harus hati-hati.